channel. Oke guys, BTW, bentar lagi kalian bakal ngadepin ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Entah itu UTBK, UMPTKIN, ujian mandiri, ataupun ujian-ujian lainnya. So, fighting buat kalian semua yang ikutin ujian masuk perguruan tinggi. But kalian jangan pernah nyepelein, kalian jangan pernah anggap mudah masuk perguruan tinggi. And then pokoknya belajar terus dan semangat. Dan di sini karena sekarang masih pandemi, kemungkinan besar ujian bakal online kayak tahun sebelumnya. Dan kalian tahu gak sih kesalahan-kesalahan apa yang harus kalian hindari supaya ujian kalian itu lancar? Soalnya ini tuh pengalaman tahun kemarin adik-adik aku yang masuk perguruan tinggi yang ikut ujian, banyak banget kesalahan yang ngebuat mereka itu jadi terhambat dan akhirnya gak maksimal. So di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian apa sih kesalahan-kesalahan selama melakukan ujian online masuk perguruan tinggi. Pokoknya stay tune, ikutin videonya sampai akhir. Jangan pernah kelewat barang satu detik pun, oke? Soalnya ini tuh bekal buat kalian nanti supaya ujiannya lancar, oke? So guys, jadi ini dia kesalahan-kesalahan selama melakukan ujian online masuk perguruan tinggi yang harus kalian hindari. Pertama, ikutin simulasi sebelum ujian dimulai. Suka ada tuh kan selama misalnya seminggu sebelum ujian itu kan suka ada simulasi. Simulasinya itu di sesi. Nah, kesalahannya itu banyak sekali peserta-peserta yang gak ikut simulasi. Waktu tahun kemarin simulasi UMPTKIN diadakan sebanyak 3 kali kalau gak salah tuh. Nah, karena ada kesempatan 3 kali itu, jadi mereka bolong-bolong ngikutinnya. Yang ke pertama aja deh, yang kedua sama yang ketiga enggak. Alhasil mereka kurang maksimal, mereka kurang paham betul bagaimana sih ujiannya itu karena ngelewatin simulasi. Jadi, waktu ujian hari hanya itu mereka banyak sekali kendalanya. Jadi yang pertama itu, gak boleh lewatin ujian simulasi sebelum hari H ujian, oke? Karena kan kalian online gitu, dan gak ada pembimbingnya. Jadi mau gak mau kalian harus ikutin simulasinya. Yang kedua, yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Apa sih sarana prasarana di sini? Yaitu mulai dari perangkat laptop kalian yang tidak memadai. Aku saranin kalian itu ujian pakai laptop, mau simulasi, mau ujian hari hanya. Kenapa? Karena lebih enak aja gitu. Soalnya kalau pakai handphone itu kan kecil ya layarnya. Nah itu ke kaliannya itu kayak gimana ya, susah buat milihnya. Jadi lebih prepare kalian gunain laptop. Dan yang paling penting, daya baterai laptop kalian itu aman. Meskipun misalnya gak aman, kalian bisa sambil cas aja gitu, bisa sambil charger aja. Nah, karena kesalahan di tahun kemarin itu, banyak banget adik-adik aku yang laporan, Kak, laptop aku mati. Itu udah setengah jalan ngerjain dan laptopnya mati. Nah, kayak gitu, banyak sekali kendala yang kayak gitu. Atau waktu udah mau beres nih, laptopnya itu nge-lag karena terlalu panas, kayak gitu. Terus di samping laptop kalian chargernya, baterainya aman, yang paling penting jaringan kalian aman. Pokoknya jaringan kalian itu harus gak boleh ada hambatan gitu. Kenapa? Karena ya itu akan menghambat juga. Jadi bakal lola dan kalian bakal waktunya habis atau gak ada koneksi. Jadi usahain pas waktunya ujian, kalau rumah kalian gak aman jaringannya, kalian bisa
bisa ngungsi dulu kayak gitulah, supaya nggak ada hambatan. Yang ketiga, suasana dan kondisi tempat ujian kalian itu gak memadai, gak aman. Maksudnya gimana sih Kak, suasana tempat ujian kita gak aman? Nah, kan waktu ujian itu gak boleh di tempat rame ya, harus sendiri. Karena di ujian tahun kemarin, khususnya di UMPTKIN, banyak banget adik-adik aku yang didiskualifikasi. Karena kenapa? Karena di belakangnya tuh banyak orang. Ada mamanya, ada adeknya. Jadi nyangkanya tuh kan itu dimonitor ya dari pusat. Nah, jadi nyangkanya kita tuh dibantuin ujiannya, padahal itu enggak. Jadi didiskualifikasi, jadi keluar sendiri dan gak bisa masuk lagi. Nah, itu gak boleh. Jadi kalian ujiannya harus di tempat yang sepi, yang aman. Karena kalian bisa fokus, bisa konsentrasinya itu penuh kayak gitu. Nah, yang keempat, kesalahan-kesalahan saat kalian ujian masuk perguruan tinggi secara online, yaitu kalian gak ngikutin tata tertib. Nah, jadi meskipun kalian online ujiannya gak ada pengawasnya, itu tetap tata tertibnya ada dan kalian harus mentaati tata tertib yang sudah dibuat. Contohnya kayak apa sih? Contohnya misalkan kalian harus memakai baju apa kayak gitu. Terus kalian misalnya kalau ngotret harus di apa ya? Harus di kertas selembar, terus ngotretnya di atas meja, kelihatan di apa? Kelihatan di kamera. Soalnya itu ada pengawas loh di kamera di tempat kalian ujian itu, meskipun diawasnya itu dari jauh. Tapi kalian tetap harus ngikutin tata tertibnya, karena itu dia ada kasus didiskualifikasi karena ngotretnya itu apa ya, gak kelihatan di kamera. Jadi nyangkanya kita itu kayak nyontek. Nah, itu gak boleh, harus banget kalian hindari. Karena waktu UMPTKIN tahun kemarin, tahun 2020, ada kejadian kayak gitu. Jadi harus kalian hindari, oke? Itu dia keempat, kesalahan-kesalahan waktu mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi secara online. Jadi, buat kalian-kalian, buat teman-teman aku semua yang tahun ini bakal ikutan ujian masuk perguruan tinggi dan mungkin secara online lagi kayak tahun kemarin, please hindari kesalahan-kesalahan tersebut. Tadi yang pertama apa? Ikutin simulasinya. Ikutin dengan sebaik mungkin simulasinya, oke? Yang kedua, sarana dan prasarananya harus benar-benar memadai. Dari laptopnya, terus baterai laptop, jaringan, kayak gitu. Terus, suasana dan kondisi tempat ujian kalian itu benar-benar aman. Jadi, ujiannya itu di tempat yang sepi kayak gitu. Jangan banyak orang. Nanti nyangkanya kalian dibantuin, terus didiskualifikasi. Nah, itu kan nyesel banget gitu. Nah, yang keempat, tadi kata aku ikutin tata tertib yang sudah dikasih oleh pihak pusat. Ikutin, kalian harus taat aturan supaya berkah, supaya lancar. Oh iya, satu lagi, gak boleh dilupain nih. Kesalahan-kesalahan pada saat melakukan ujian masuk perguruan tinggi, yaitu kalian telat jadwal buat ujian. Kalian ngaret. Kalian terlambat. Misalnya, kalian itu sesi pagi jam 7. Jam 7 itu misalnya udah persiapan, udah login masuk. Tapi kalian jam 8 misalnya itu baru masuk karena kelupaan, karena ketiduran. Itu banyak banget asli kesalahan waktu ujian tahun 2020, ujian masuk perguruan tinggi. Banyak banget yang komplain, banyak banget yang ngeluh ke aku. Aku telat masuk, ujian jam 7, masuk jam 9, itu udah beresan dong, oh my god. Jadi please, kalau mau hari H ujian, apalagi yang sesi pagi,
kalian harus bangun lebih awal, harus tidur lebih awal, supaya ya fit, kalian gak telat masuk. Dan itu rugi banget buat kalian, tahu gak? Jadi, pokoknya saran dari aku, hindari 5 kesalahan yang tadi. Supaya kalian bisa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Dan please guys, ujian masuk perguruan tinggi itu gak bisa kalian sepelein. Gak bisa kalian, karena sekarang online jadi kita bisa santai, jadi kita bisa sambil searching, jadi kita bisa sambil lihat buku, bisa dibantuin orang lain. No, 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 no. Gak bisa kayak gitu, oke? Kalian harus mengerjakan sesuai dengan bagaimana kalian waktu mengerjakan secara offline. Meskipun gak ada pengawas, meskipun gak ada yang ngeliatin kalian secara langsung, tapi ada Allah satu, ada Tuhan, ada Allah yang bakal jadi jadi CCTV kalian gitu. Jadi so fighting buat kalian yang mau ujian masuk perguruan tinggi, semangat dan lancar-lancar terus, semoga apa yang kalian inginkan tercapai, dan please hindari kesalahan-kesalahan yang tadi sudah aku sebutkan, oke? Semangat menjadi mahasiswa di tahun 2021. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ke kalian di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.